Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel renungan malam dan doa malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang meraih mujizat Allah. Allah yang kita sembah saudara adalah Allah sumber mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat, berkuasa melakukan mujizat, dan Dia Allah yang rindu melakukan mujizat dalam hidup anak-anaknya. Dia rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Itu artinya saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, seharusnya kita hidup dalam mujizat, hidup mengalami mujizat di dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya? Padahal Allah yang kita sembah adalah Allah sumber mujizat. Yang seringkali menjadi masalah saudara adalah karena kita tidak membuat jalan, memberi kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar bagaimana kita meraih mujizat Tuhan untuk Dia nyatakan di dalam kehidupan kita saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini akan hidup mengalami mujizat Tuhan karena memberi jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupannya. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara adalah dari kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, dan percayalah malam hari ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan.
Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali pada hari raya orang Yahudi, dia pergi ke Yerusalem. Dan setibanya di Yerusalem, dia singgah di satu tempat yang namanya kolam Betesda, di mana kolam Betesda ini adalah sebuah kolam yang di sana terdapat begitu banyak orang sakit. Karena apabila sekali-kali air itu goncang dan siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya akan mengalami mujizat.
Yesus singgah di sana dan kemudian bertemu dengan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan singkat cerita, Yesus mengerjakan mujizat kesembuhan bagi orang itu. Dan kemudian ketika orang itu mengalami kesembuhan, dia angkat tilam yang selama ini menjadi tempat tidurnya dan dilihat oleh orang-orang Yahudi, dan mereka marah karena pada hari itu hari Sabat. Kenapa orang ini mengangkat tilam, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat? Dan kemudian orang ini menjelaskan bahwa Yesuslah yang menyuruh. Lalu mereka marah kepada Yesus, saudara. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi kemudian Yesus mengucapkan kalimat kepada mereka di ayat 17, di mana Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Melalui ayat ini Yesus mau menegaskan bahwa Bapa masih bekerja untuk melakukan mujizat, dan Yesus juga menegaskan bahwa Dia pun bekerja juga untuk mengerjakan mujizat. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan masih bekerja mengerjakan mujizat. Mujizat masih ada karena Tuhan menegaskan bahwa Bapa di sorga bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja juga, bekerja untuk melakukan mujizat. Dalam konteks ini, Yesus menyembuhkan orang sakit, dan hari ini pun Dia masih bekerja menyembuhkan orang sakit. Dia masih bekerja melepaskan orang terikat. Dia masih bekerja melakukan mujizat demi mujizat. Dia juga masih bekerja untuk melakukan mujizat dalam hidup saudara, menyembuhkan saudara, melepaskan saudara, membebaskan saudara, menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang masih bekerja mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya respon kita, sikap kita terhadap Tuhan, supaya kita mengalami mujizat-mujizatnya di dalam hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan? Kita akan belajar, saudara, dari kehidupan orang sakit yang sudah 38 tahun lamanya sakit di kolam Bethesda tadi, saudara. Dia mengalami mujizat. Yesus menyembuhkan dia, padahal dia sudah 38 tahun lamanya sakit, saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Kalau orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit bisa mengalami mujizat dan disembuhkan, saudara, maka ketahuilah bahwa seberapa sulit, seberapa berat pun persoalan saudara, penyakit saudara, Yesus masih bekerja untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita meraih mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayat ke-6 dikatakan, saudara, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, ketika Yesus bertemu dan melihat orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, begitu lama dia dalam keadaan itu, dan di ayat 6 ini tadi dikatakan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sebelum Yesus melakukan mujizat pun, ayat ini sudah menegaskan bahwa karena ia tahu, Yesus tahu bahwa orang sakit itu sudah lama dalam keadaan itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Sebelum berbicara dengan orang itu pun, Yesus sudah tahu bahwa orang itu sudah begitu lamanya sakit.
Karena Yesus Maha Tahu, Dia tahu segala sesuatu, dan Dia tahu bahwa orang itu sudah lama menderita sakit, saudara. Dan hari ini saya pun mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus tahu segala keadaan saudara. Dia tahu berapa berat beban persoalan hidup saudara hari ini. Dia tahu seberapa parah penyakit saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan selain Dia tahu, ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tahu apa yang menjadi persoalan saudara, dan Dia masih bekerja untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tahu apa yang menjadi penyakit saudara, dan Dia masih bekerja melakukan mujizat dan menyembuhkan orang yang sakit. Dan kemudian saudara, setelah ayat ini menegaskan bahwa karena Ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, dan kemudian ayat 6 bagian terakhir dikatakan, berkatalah Ia kepadanya, maksudnya Yesus kepada orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan sakit, saudara, akhirnya Dia tawarkan kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Dia tawarkan jalan keluar. Dia tawarkan kesembuhan, mujizat. Demikian juga kepada saya dan saudara hari ini, atas segala masalah dan persoalan kita, Tuhan tawarkan mujizat, kesembuhan, berkat-berkat bagi kita hari ini, saudara. Sebenarnya agak lucu ketika Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Karena sebenarnya Yesus tahu bahwa orang itu ada di sana karena rindu mengalami mujizat kesembuhan. Dan sudah begitu lama dia di sana, dia belum mengalami mujizat Tuhan, tapi dia masih tetap bertahan di sana, saudara. Karena sekali lagi, dia rindu mengalami mujizat kesembuhan. Tapi di sini Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Tentu saja orang sakit semua mau sembuh. Termasuk saya dan saudara, kalau hari ini ada penyakit kita, saya percaya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang jika kita sakit, kita tidak ingin Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan. Kita pasti rindu melihat dan mengalami mujizat kesembuhan. Sama seperti orang itu, dia pasti rindu mengalami mujizat kesembuhan, sehingga dia tahankan lama di situ, saudara. Tapi Yesus masih menawarkan, maukah engkau sembuh? Padahal orang itu ada di sana untuk kesembuhan. Apa maksud Yesus sehingga dia bertanya, maukah engkau sembuh? Untuk mengorek dari orang yang sakit itu, saudara. Di mana di ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Lihat, jawaban dari orang itu ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya yang pertama adalah, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Jadi selama ini dia berharap kepada pertolongan orang lain. Dan kemudian selanjutnya dia berkata, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hal kedua yang Yesus mau bongkar adalah ketika orang itu berkata, sementara aku menuju ke kolam itu. Tadinya tidak ada orang yang menolong aku, pengandalan kepada manusia. Di sini dikatakan yang kedua, sementara aku menuju ke kolam itu, mengandalkan kekuatan diri. Orang lain sudah turun mendahului aku. Itu ada di ayat 7 bagian terakhir, saudara. Jadi ketika dia mau mengandalkan orang lain tidak peduli. Ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia tidak sanggup, saudara. Itu artinya bahwa Yesus mau mengarahkan orang ini supaya fokus kepadanya. Bukan fokus mengharapkan pertolongan dari orang lain, bukan fokus mengandalkan kekuatan sendiri, tapi fokus kepadanya. Itu sebabnya dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Karena Yesus mau meluruskan pandangan orang tersebut. Yesus mau supaya
dia tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mulai mengandalkan Tuhan. Itu yang Yesus mau dari orang ini, sehingga dia berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, yang pertama yang perlu kita paham hari ini adalah bahwa Tuhan menawarkan mujizatnya bagi anak-anaknya. Dan dia mau setiap anak-anaknya fokus kepada dia, mengandalkan dia, supaya mereka mengalami mujizat. Demikian juga hari ini saya dan saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Sekali lagi, bahwa Tuhan rindu menyatakan mujizatnya. Hari ini dia tawarkan kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau mengalami mujizat? Dia tawarkan itu kepada kita hari ini, saudara. Tetapi yang pertama yang dia mau, supaya kita mengalami mujizat, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan saja untuk kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, adakah saat ini saudara rindu mujizat terjadi dalam kehidupan saudara? Dan untuk saudara mengalami mujizat, sembuh dari penyakit, diberkati, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan saudara rindu mengalami mujizat, apa yang saudara sudah lakukan? Coba saudara lihat tindakan-tindakan saudara. Adakah saudara di sana mengandalkan manusia? Adakah di sana saudara mengandalkan kekuatan sendiri? Itu yang Yesus mau kikis malam ini, saudara. Dia mau kita hanya fokus tertuju kepada dia. Mujizat itu dilakukan, mujizat itu dikerjakan, tetapi yang Tuhan mau adalah mata kita tertuju kepada dia. Kita fokus, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan diri sendiri, tapi fokus mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan mengalami mujizat jika di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan saja. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Cara pertama untuk kita mengalami mujizat. Fokus kepada Tuhan. Dia tawarkan mujizat, dia tawarkan kesembuhan, jawaban doa bagi kita. Tetapi dia mau kita fokus tertuju kepada dia, mengandalkan dia, dan berharap kepada dia saja. Lalu kemudian, saudara, hal kedua yang perlu kita pahami dan lakukan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua di ayat 8, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus memerintahkan orang itu untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Saudara, kalau kita coba merenungkan, mana lebih dulu? Orang itu sembuh dulu baru dia angkat tilam dan kemudian berjalan? Ataukah dia taat angkat tilam dulu baru sembuh? Tentu saja pasti dia sembuh dulu, saudara. Karena kalau dia tidak sembuh dulu, tidak mungkin dia mengangkat tilamnya dan menceritakan kepada orang lain. Dia mengalami kesembuhan terlebih dahulu, sehingga dia bisa taat. Tetapi ketahuilah, saudara, bahwa saat perintah itu diberi kepada dia, dia belum mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu serentak terjadi saat orang itu bertindak, mengangkat tilamnya. Saat itu juga kesembuhan terjadi, saudara. Jadi serentak terjadinya. Tetapi dalam pemandangan orang itu pada waktu itu, tentu saja itu akan sangat sulit dan mustahil, saudara. Karena pada waktu itu orang itu belum sembuh. Dan dia disuruh, diperintahkan untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Padahal dia belum sembuh.
Artinya dia bisa saja punya alasan, tidak mungkin karena aku belum sembuh, tidak mungkin. Tetapi pada waktu itu dia taat saja, saudara, terhadap perintah Yesus, dan saat dia taat itulah mujizat terjadi, dia disembuhkan. Itu artinya yang kedua yang Yesus mau ajarkan, yang firman Allah mau ajarkan kepada kita melalui firman-Nya malam hari ini adalah bahwa untuk mengalami mujizat Tuhan, kita harus taat penuh kepada Tuhan apapun situasinya, apapun kondisinya. Kita harus benar-benar mentaati firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal, saudara. Karena sangat tidak masuk akal, dia bisa mengangkat tilamnya, bangun mengangkat tilam dan berjalan, saudara. Sangat tidak masuk akal, karena sudah 38 tahun orang itu dalam keadaan sakit. Tapi ternyata, sekalipun tidak masuk akal, orang itu mengangkat tilamnya, dia bertindak, dia bangkit, dia angkat tilamnya dan berjalan. Sekalipun mustahil, tapi dia tetap bertindak sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat di dalam Tuhan, maka taatilah firman Tuhan. Jika kita merindukan mujizat di dalam kehidupan kita, taatilah firman Tuhan. Sekalipun itu sangat mustahil, taatilah firman Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, saudara, untuk kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, di ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang ketiga yang diperintahkan Yesus di sini, saudara, yang merupakan perintah dari Yesus, dia berkata, kamu telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus memerintahkan kepada orang yang sudah sembuh tadi, jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kenapa seringkali ketika seseorang mengalami mujizat, tapi kemudian hidupnya mulai merana, saudara? Setelah dia mulai mengalami mujizat, beberapa waktu kemudian hidupnya merana, saudara. Kenapa seringkali itu terjadi? Sekalipun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saat mereka diberkati dan berlimpah-limpah diberkati, mereka tidak bisa jaga kehidupan mereka untuk tetap hidup melangkah dalam kebenaran, untuk tetap melakukan apa yang benar, untuk tidak hidup dalam dosa. Hari ini, saudara, mungkin saudara pun bisa melihat di sekeliling saudara bahwa ada orang yang dari dulu diberkati oleh Tuhan, tapi akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena dia tidak pertahankan kelakuannya bersih. Kalau kita rindu mengalami mujizat lebih banyak lagi, lebih besar lagi, Allah percayakan mujizat-mujizatnya ke dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi, saudara, ketika kita taat untuk hidup dalam kebenarannya, untuk kita taat hidup menjauhkan diri dari dosa dan tidak berbuat dosa lagi, supaya mujizat demi mujizat kita alami dalam hidup kita. Ketika ada orang yang diberkati, terjadi mujizat di sana, dan dia tidak mampu untuk tetap hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan hancur, saudara. Karena firman Allah ini tadi di ayat 14 tadi dikatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika ada orang yang tetap hidup dalam dosa, sekalipun mujizat dan pertolongan Tuhan sudah dinyatakan, maka dalam hidupnya akan terjadi situasi yang lebih buruk berkali lipat daripada situasi sebelumnya. Itu sebabnya, saudara,
Hiduplah dalam kebenaran. Jauhkan diri dari segala dosa. Maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama. Yesus menegaskan di ayat 17 bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan masih bekerja mengerjakan mujizatnya. Dia masih bekerja mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, kita sudah belajar bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kemudian dia bertemu dengan orang itu, dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Itu artinya juga Tuhan tahu segala sesuatu di dalam kehidupan kita saudara. Dan kemudian Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Dari tawaran itu yang Yesus mau adalah supaya orang tersebut fokus kepada Yesus dalam mengandalkan dia, mengerjakan mujizat kesembuhan. Biarlah saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan yang melakukan mujizat. Lalu kemudian yang kedua, orang itu diperintahkan untuk bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Yang Yesus mau di sini saudara supaya orang tersebut taat, padahal orang itu sedang sakit. Tapi ketika orang itu taat, dia mengalami kesembuhan. Yesus rindu ketaatan sehingga dia akan melakukan mujizat. Kemudian yang terakhir dia peringati supaya orang tersebut tidak berbuat dosa lagi, supaya kepadanya jangan terjadi yang lebih buruk. Demikian juga malam hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita, kita rindu meraih mujizat, fokus kepada Yesus sumber mujizat. Kalau kita rindu meraih mujizat, taat sepenuhnya kepada Yesus yang melakukan mujizat. Kemudian yang terakhir, kalau kita rindu mujizat terjadi dalam hidup kita, maka jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam dosa. Karena orang-orang yang sudah mengalami mujizat namun tetap hidup dalam dosa akan mengalami hal yang lebih buruk. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih mujizat di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bersama. Untuk kami meraih mujizat di dalam hidup kami, maka kami harus fokus kepadamu sebagai sumber mujizat kami. Supaya kami bisa meraih mujizat di dalam kehidupan kami harus taat kepadamu, Allah yang melakukan mujizat. Dan supaya kami meraih mujizat di dalam kehidupan kami, maka kami harus tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tidak berbuat dosa lagi, tidak hidup dalam dosa lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu. Kami rindu mengalami mujizat. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa untuk kami mengalami mujizat, kami harus menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami terapkan firman Tuhan dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara,
Saat ini terlebih dahulu, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan,
Apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu
Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anakmu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anakmu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anakmu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anakmu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anakmu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagimu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anakmu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan
keamanan bangsa kami. Tuhan, kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan, campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan, campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Penuhilah
tuliskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surau